Halo, nama saya Keisha Andina Radisti. Kali ini saya akan membahas tentang pencemaran tanah dan suara. Jadi yang akan dibahas adalah apa itu pencemaran tanah dan suara, dampak dan penyebab dari pencemaran tanah dan suara, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan solusi dari pencemaran tanah dan suara. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumpuknya zat-zat berbahaya yang mengakibatkan turunnya kesuburan tanah. Artinya, tanah yang telah tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai media tanam karena telah kehilangan unsur-unsur penting untuk menutrisi tanaman. Penyebab terjadinya pencemaran tanah. Pertama, penetrasi pestisida dan inseksida berbahaya. Zat-zat yang sering digunakan pada aktivitas perkebunan ini dapat mematikan mikroorganisme di dalam tanah. Tanah juga dapat tercemar akibat adanya kebocoran dari limbah sanitasi. Penyebab lainnya adalah hujan asam. Hujan asam terjadi ketika asam yang berasal dari asap pabrik bergabung dengan hujan dan turun sebagai hujan asam. Terakhir, pengelolaan sampah yang tidak optimal juga merupakan faktor terjadinya pencemaran tanah. Dampak terjadinya pencemaran tanah. Pertama, tanah yang tercemar tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Akibatnya, petani sulit untuk memproduksi sayur mayur dan berbagai makanan yang bersumber dari tanaman. Tanah yang tercemar juga dapat menimbulkan penyakit dari zat-zat berbahaya yang dikandung. Tidak hanya tumbuhan dan hewan, manusia juga dapat terkena penyakitnya. Tanah yang menjadi bagian dari ekosistem pun dapat merusak interaksi antara komponen biotik dan abiotik jika tercemar. Upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran tanah adalah 1. Sosialisasi kepada masyarakat maupun seluruh pelaku usaha mengenai dampak pencemaran tanah dan cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang kedua adalah pemisahan dan pengumpulan limbah sesuai klasifikasinya untuk menghindari adanya kontak antar limbah dan memudahkan untuk proses pengelolaan selanjutnya. Yang ketiga, tidak membuang limbah secara sembarangan. Perlu dilakukan pengelolaan terlebih dahulu seperti daur ulang maupun lainnya, karena pembuangan secara terbuka bukan menjadi solusi. Yang keempat, ada mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti alternatif. Yang kelima, ada menanam berbagai macam tumbuhan untuk menghindari pengikisan lapisan tanah, mempermudah penyerapan air, dan meningkatkan kandungan humus pada tanah. Berikut adalah solusi untuk pencemaran tanah. Yang pertama ada remediasi tanah. Merupakan kegiatan penanggulangan pencemaran tanah untuk memulihkan tanah yang terkontaminasi dari zat pencemar seperti senyawa organik, logam berat, anorganik, dan lain-lain. Yang kedua ada remediasi in situ. Remediasi in situ merupakan penanggulangan pencemaran tanah yang dilakukan langsung pada lokasi setempat, di mana kegiatan ini terdiri dari proses pembersihan, injeksi atau venting, dan bioremediasi. Yang ketiga ada remediasi ex situ. Remediasi ex situ merupakan penanggulangan pencemaran tanah dengan menggali terlebih dahulu tanah yang tercemar, kemudian dipindahkan ke daerah yang lebih aman. Lalu kita masuk ke bagian pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup sekitar. Pencemaran bunyi atau pencemaran suara diakibatkan oleh suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Atau bisa dikatakan pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara-suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Penyebab terjadinya pencemaran suara. Beberapa sumber polusi suara atau pencemaran suara adalah pengeras suara yang berlebihan, musik dengan volume yang tinggi, mainan anak-anak berbunyi yang dimainkan terus-menerus, transportasi seperti pesawat, kereta api, trafik lalu lintas, dan lain-lain, pengerjaan konstruksi, generator mesin, dan lain-lain. Dampak dari terjadinya pencemaran suara. Yang pertama, ada gangguan tidur. Pencemaran suara juga dapat berdampak pada kualitas tidur. Suara yang bising membuat sulit tidur nyenyak dan bahkan bisa mengganggu siklus tidur normal. Lalu ada gangguan pendengaran. Mendengar suara bising dalam waktu lama akan merusak atau menghancurkan rambut-rambut kecil pada rumah siput atau yang biasa disebut sebagai koklea di dalam organ pendengaran. Dan dampak lainnya adalah daya tahan tubuh melemah. Kebisingan dapat memengaruhi kualitas kesehatan secara menyeluruh. Suara bising dapat memicu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak hormon stres. Hormon stres tak hanya meningkatkan tekanan darah, tetapi juga mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Akibatnya, tubuh jadi lebih rentan terkena berbagai infeksi ataupun penyakit. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran suara adalah 1. Kurangi mendengarkan musik dengan volume yang terlalu keras. Yang kedua, pakai peredam suara. Yang ketiga, pilih suara yang menenangkan. Yang keempat, gunakan barang elektronik secara bijak, karena barang-barang elektronik juga bisa menjadi sumber untuk pencemaran suara. Yang kelima, melakukan relaksasi.
Dan yang keenam, menurunkan volume ke batas aman pendengaran. Solusi dari pencemaran suara. Jika sudah terdampak dan pendengaran mulai terasa terganggu, maka satu-satunya cara adalah pergi ke rumah sakit terdekat dan menjalani pengobatan oleh dokter spesialis THT. Jika ada dampak lain seperti gangguan mental, kesulitan tidur, atau yang lainnya, hal yang bisa dilakukan adalah menemui dokter spesialis yang sesuai dengan keluhan yang Anda rasakan.